Baik, salam berjumpa kembali dengan saya Pak C Papua. Dalam sesi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana banyak kekayaan alam di tanah Papua, namun kami rakyat Papua hidup rata-rata di bawah garis kemiskinan dan ketidakmampuan, padahal alam kami sangat kaya raya. Bahkan beberapa negara, banyak negara datang untuk mengelola hasil kekayaan alam kami di Papua. Namun kami sebagai orang Papua tak mendapat perhatian yang baik mulai sejak tahun 1969 kami bergabung dengan Republik Indonesia. Dan mungkin video ini saya buat teruntuk pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, agar mungkin beliau dan segenap rakyat Nusantara dapat menonton, menyimak, sehingga dapat mengerti bagaimana permasalahan yang terjadi di kami di tanah Papua. Oke, demikian videonya, yaitu salah satu video ini sebagai protes kami sebagai orang asli Papua yang kaya di atas tanah Papua, namun kami miskin ekonomi. Kami hidup bagaikan pengungsi di negeri kami sendiri. Dari beberapa berita saya telah melihat keberhasilan negara Republik Indonesia dalam mengambil alih saham PT Freeport Indonesia sejak tahun 2018 oleh Pak Jokowi Presiden, yaitu sebesar 51,23%. Sehingga Jokowi menghimbau bahwa jangan lagi masyarakat menganggap bahwa PT Freeport itu milik Amerika Serikat, melainkan PT Freeport milik pemerintah Indonesia, di mana mereka telah membangun smelter di Gresik, Jawa Timur yang dapat menampung konsentrat tembaga hingga 1,7 juta ton per tahun. Tembaga ini menghasilkan 600.000 katoda tembaga. Selain itu, smelter PT Freeport di Gresik juga menghasilkan 35-50 ton emas dan 100-150 ton perak per tahun. Oke guys, ada juga beberapa perusahaan-perusahaan tambang di tanah Papua seperti PT GAK di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, di mana PT GAK ini memproduksi biji nikel pada kuartal 1 tahun 2019 mencapai 414.000 ton, dan PT LNG Tangguh Papua yang memberikan pasokan kepada pemerintah sebesar 6,2 miliar US dollar dari penjualan 7 juta ton per tahunnya, yaitu minyak tadi ya. Kalau yang LNG Tangguh, yaitu di Bintuni, itu dia menghasilkan sekitar 6,2 miliar US dollar dalam penjualannya 7 juta ton per tahun, dan memberikan hasil itu kepada pemerintah. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang beroperasi di tanah Papua lewat pengolahan tambang, hasil hutan, hasil alam laut, dan lain-lain. Namun kekayaan sebanyak ini tak dirasakan orang Papua sebagai pemilik hak wilayah setempat. Kita dapat melihat langsung bahwa Papua kaya, namun masyarakatnya miskin. Itulah realita yang terjadi di tanah Papua. Nah, apakah pemerintah Indonesia serius masukkan Papua lewat aneksasi PPRA 1969 sebagai bagian dari NKRI, ataukah sebaliknya hanya mengincar kekayaan alam Papua? Itu kita dapat menganalisanya sendiri dan dapat berpikir bahwa Papua yang kaya, namun sebaliknya seperti saat ini. Sahabat sekalian, coba berpikir, sudah lebih dari 60 tahun rakyat Papua menderita. Janji manis pemerintah selalu kepada rakyat Papua hanya sebatas slogan semata, sehingga setiap orang Papua teriak ketidakadilan di tanah Papua selalu diintimidasi dengan moncong senjata militer. Apakah ini yang disebut adil dan makmur? Jika pemerintah ingin mensejahterakan Papua, orang Papua yang kaya di tanahnya, yaitu pemerintah harus serius bahwa beberapa analisa yang dapat saya paparkan di bawah ini, yaitu 1. Pemerintah harus serius bahwa para pejabat daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kepala dinas, kepala bidang OPD, kepala seksi, semua pemerintahan dijalankan harus orang asli Papua. 2. Rekrutmen tenaga kerja harus prioritas orang asli Papua. 3.
anggaran otsus yang besar harus langsung dibagikan untuk usaha rakyat Papua. 4. Pendidikan gratis mulai daripada tingkat SD sampai perguruan tinggi. 5. Kesehatan gratis. 6. Hasil alam bumi Papua harus diusahakan oleh orang asli Papua, tidak boleh dikuasai orang non-Papua. 7. Semua pengusaha Papua wajib diprioritaskan, baik proyek APBD maupun proyek APBN atau negara. 8. Stop datangkan orang non-Papua dari luar Papua ke Papua. 9. Semua smelter tambang harus dibangun di Papua, tempat tambang itu berada atau beroperasi. 10. Dalam berpolitik, stop melibatkan orang non-Papua dalam politik praktis atau diharuskan orang asli Papua yang berpolitik paling banyak. Oke, jika beberapa hal ini sahabat dapat diperhatikan oleh pemerintah, maka saya yakin orang Papua hari demi hari tak akan teriak merdeka. Untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, masalah Papua adalah benar-benar masalah kesenjangan sosial, di mana orang Papua kaya hasil alam, namun mereka jadi penonton di negerinya sendiri. Makanya timbul pemberontakan oleh kelompok yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Papua Barat. Saran kami sebagai rakyat asli Papua dan sebagai pengamat lokal, yaitu pemerintah harus melakukan pendekatan sosial, bukan pendekatan militeristik. Oke, baik sahabat sekalian, demikian seruan kami sebagai orang asli Papua yang mendambakan kedamaian di tanah leluhur kami Papua. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membuka kita semua wawasan Nusantara dan juga rakyat Indonesia di mana saja berada untuk mendengar keluhan kami. Kami bersuara karena sistem yang dibangun oleh pemerintah di tanah Papua tidak sejalan dengan yang kami harapkan. Salam damai dari tanah Papua, dari saya Pace Papua.